Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulatul Maknunah. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Basis Data 2 kelas E, di mana studi kasusnya adalah sistem perpustakaan. Usernya adalah guru SD yang mana sering kali meminjam buku yang sama dalam waktu yang bersamaan untuk digunakan muridnya. Nah, yang pertama kita memerlukan database. Database kita buat dengan query create database. Kita kasih nama perpustakaan titik koma go. Oke, kita sudah berhasil membuat database perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tiga tabel ya dalam database perpustakaan ini. Yang pertama adalah tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Nah, untuk membuat sebuah tabel, kita menggunakan query create table, nama tabel. Nama kita kasih nama buku, ID buku. ID buku ini adalah primary key bernilai bertipe data integer. Oke. Primary key, ID. Selanjutnya adalah judul. Judul ini datanya varchar ya. Kita buat maksimal panjangnya 100. Oke, selanjutnya jumlah buku tersedia. Oke, datanya integer, lalu jumlah buku dipinjam integer. Oke, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, lanjut create table buat anggota ya. Membuat tabel anggota ada 3 kolom, yaitu ID anggota, nilainya itu tipe data integer, primary key-nya tentunya adalah ID anggota ya. Terus ada nama varchar 100. Terus ada alamat kita tipe datanya juga pakai varchar 100. Oke, tutup kurung titik koma, lalu kita membuat tabel peminjaman, create table peminjaman. Di sini ada ID anggota, tipe datanya integer ya. ID buku, datanya integer, jumlahnya juga jumlah dipinjam itu adalah integer juga. Oke, biar gak bingung, kita enter saja. Oke, di sini ID anggota dengan ID buku merupakan foreign key. ID anggota adalah primary key dari tabel anggota, sedangkan ID buku adalah primary key dari tabel buku. Nah, kita deklarasikan kalau ID anggota dan ID buku itu adalah foreign key. Dengan cara foreign key, kolom ID anggota itu foreign key reference dari tabel anggota, ID anggota di dalam tabel anggota. Oke, ini lupa koma. Oke, lanjut foreign key ID buku ya. ID buku reference dari tabel buku, ID buku. Oke, tutup kurung dari kurung. Oke, lalu
jumlah. Oke, kita run. Bismillah. Oke, kita sudah berhasil membuat 3 tabel ya. Kita sudah berhasil membuat 3 tabel tadi. Ada tabel buku, tabel anggota, sama tabel peminjaman. Oke. Selanjutnya kita ke insert ya, insert nilai data nih. Insert into, kita akan insert ke tabel buku. Insert ke tabel buku di mana ID buku, judul, terus jumlah buku tersedia. Selanjutnya jumlah buku dipinjam. Dipinjam. Ini values. Values ini adalah nilai yang akan diinputkan. Nah, oke, enter saja. Tabel ID 1, judul bukunya itu matematika gitu ya. Matematika, jumlah buku tersedianya itu ada 9, dipinjam 4. Selanjutnya nomor 2 ada bahasa, ada 8, ininya dipinjam 3. Oke, tutup. Oh, jangan lupa koma ya, tiap value. Oke, ID buku ketiga, ini namanya buku IPA. IPA 5 dan 2. Oke, yang selanjutnya keempat adalah IPS. Ada 6, pinjam 4. Oh, sorry. Ada 6, dipinjam 4. Oke, jangan lupa koma tiap selesai satu value. 5, koma. Seni budaya. Seni budaya. Koma, ada 4 buku, 1 dipinjam. Oke, ini kita menambahkan insert buku. Oke, kita run. Oke, kita sudah berhasil menambahkan nilai ini, nilai yang tadi kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya, select, pakai select untuk menampilkan, select all from, tabel buku. Oke, go. Nah, ini sudah ada ya, sudah terisi tabel yang kita buat, sudah terisi dengan value yang tadi kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan nih nilai ke tabel anggota, insert into anggota. Anggota di mana ada ID anggota, selanjutnya ada nama ya, ada nama, ada alamat juga. Oke, values-nya kita buat ke bawah deh. ID anggota 1 namanya itu Cika. Oke, Cika alamatnya Cikarang. Cikarang. Oke. Oke, yang kedua ada Desti. Alamatnya Tanjung Bumi. Oke, jangan lupa koma tiap value. 3, ada Cipa dari Pamekasan. Oke, koma. Yang keempat
ada Riris dari Sidoarjo. Oke. Lalu yang kelima ada Dayat. Dayat dari Sampang. Titik 2 koma. Oke, go. Oke, Sampang. Oke, ini lupa koma. Sekali lagi jangan lupa koma tiap value. Kita run lagi. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam tabel anggota. Oke, kita akan coba ini ya, melihat kayak tadi, pakai select all from data, nama kolom anggota. Oke, kolom anggota. Nih sudah ya, ini ada 5 anggota. Oke, setelah mengisi tabel buku dan tabel anggota, selanjutnya kita akan insert nilai ke tabel peminjaman. Nah, di ketentuannya pada tabel peminjaman itu ada 15 ya, 15 record data, 15 data. Nah, di sini ada ID anggota ya. Yang pertama ID anggota, selanjutnya ada ID buku tadi kolom-kolomnya, terus ada jumlah. Nah, value. Oke. Oke. Nah, ID anggota. Oke, ID anggota 1, ID buku 1, jumlahnya 1. Misal koma, jangan lupa 2,2,1. Oke, koma di sini 3 ya, 3 2, misal gini, 4,41. Oke, 5,5,1. Oke, kita sudah punya 5 kurang 10. Oke, kita balik ya, 5 ya. Ini 5, ini 1 gitu. 2. Oke, koma lagi. 4, 2, 1. 3 ya, 3, 3. 3, 3, 2. 3, 3, 1. Oke, koma. Ada 2 ya, 2,4,2, misal gini. Selanjutnya adalah ID anggota 1, ID bukunya 5, jumlah pinjamnya 1. Oke. Oke. Oh, ininya 1, ininya 5, kita balik. Ini coba ininya, sama ya, coba kita kasih ininya tuh 2. Ininya 2, ininya 4, ininya 1, koma 3, 3, 4 ya. Misal oke, 4, 2,
Oke, 5, 1, 3. Oke, insert value udah ya, koma udah semua value. Oke, coba kita go. Nah, kita sudah berhasil nih nambahin 5 row, 5 baris data ya. Oke, coba kita lihat select box. Select all from tabel peminjaman. Oke, coba go. Nah, ini udah ada 15 ya. Udah yang kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kita sudah menyelesaikan per persoalan 1, itu membuat tabel. Selanjutnya kita masuk ke persoalan kedua, di mana kita akan melihat konsistensi database internal kita, di mana kalau konsisten itu ditandai tidak ada nilai kembalian pada database, sedangkan kalau tidak konsisten akan ada nilai kembaliannya. Nah, kita menggunakan query select ya, untuk menampilkan select buku.id, ID buku. Selanjutnya adalah jumlah ya, jumlah buku dipinjam, sum peminjaman dot jumlah, as aktual jumlah peminjaman. Nah, jadi ini sebelum kita lanjut, jadi ini select untuk menampilkan ID buku dari tabel buku, tampilkan kolom jumlah buku dipinjam dari tabel buku, dan tampilkan nilai dari penjumlahan sum. Fungsi sum adalah untuk penjumlahan pada kolom jumlah di tabel peminjaman, lalu tampilkan dengan nama kolom aktual jumlah peminjaman. Seperti itu. From tabel buku, dari tabel buku digabungkan menggunakan inner join dengan peminjaman, dengan tabel peminjaman, on, di mana buku itu di mana buku itu ID bukunya, terus dari tabel peminjaman adalah peminjaman. Oke, adalah ID buku juga. Oke, ID buku group by. Nah, group di mana buku.id buku. Ini ya. Selanjutnya kita gunakan kondisi having. Having tuh sama kayak where ya, di mana gitu. Kondisi di mana buku dot jumlah buku underscore dipinjam tidak sama dengan hasil jumlah dari nilai dari tabel peminjaman dot jumlah, dari tabel peminjaman kolom jumlah ya. Oke, coba kita run. Bismillah. Oh, ini adalah nilai yang nilainya ada dari kolom jumlah buku dipinjam dan aktual jumlah peminjaman itu tidak sama. Nah, ada ID 1, ID buku 1, ID buku 3, dan ID buku 5. Nah, jumlah buku dipinjam di dalam apa ya namanya, di dalam tabel buku itu ada 4, sedangkan aktual peminjamannya ada 6. Jumlah buku dipinjam ada 2, aktual peminjaman ada 6, jumlah buku dipinjam 1, aktual peminjamannya ada 4. Nah, dari hasil ini
Saya menyimpulkan kalau database ini tidak konsisten ya, karena masih ada nilai kembalian. Menurut saya, untuk kolom jumlah buku dipinjam pada tabel buku ya, pada tabel buku ini tidak diperlukan karena sudah ada tabel eh, ada tabel peminjaman sebagai tabel transaksi gitu ya. Dari transaksi yang dilakukan gitu. Hmm, Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hmm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.